Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Nah, sudah lama kita tidak membuat pembahasan seperti ini. Tentunya, pembahasan kali ini akan sangat menarik. Pastinya, anime-anime musim gugur akan selalu menghadirkan anime-anime terbaru, tak terkecuali anime lawas yang mendapatkan sequel terbarunya. Jadi bahasan kali ini adalah anime-anime yang akan tayang pada musim gugur mendatang. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut anime yang akan tayang pada musim gugur. Noblesse. Noblesse merupakan serial anime dari webtoon. Dari situs Crunchyroll mengumumkan adaptasi anime webtoon populer yaitu Noblesse. Anime Noblesse akan tayang pada bulan Oktober mendatang. Sebelumnya, Crunchyroll ketiga kalinya mengadaptasi anime dari judul webtoon populer. So bakalan seperti apa animenya? Simak lanjut informasi selanjutnya. Anime Noblesse menceritakan seorang yang bernama Raizel yang terbangun dari tidurnya setelah 820 tahun yang lalu. Jadi ia terbangun di era yang berbeda. Kemudian, ia harus memulai hidup barunya di sekolah yang didirikan oleh para pengikutnya. Akan tapi, hidupnya tidak berjalan dengan baik. Berbagai kejadian pun mulai berdatangan ditandai dengan serangan-serangan yang misterius dari seorang yang tidak dikenal. Serangan tersebut diduga berasal dari sekelompok yang disebut-sebut sebagai Union. Sebelumnya, Raizel bukanlah manusia biasa, melainkan seorang vampir. Nah, tentunya cerita tersebut akan sangat menarik. Bagaimana tidak, karena vampir harus bertahan hidup di era modern, tepatnya di kota Seoul. Lalu seperti apakah kelanjutan dari cerita Raizel yang hidup di era modern? Danmachi Season 3. Karena dampak dari pandemi, Danmachi Season 3 ini mau tak mau harus rilis pada bulan Oktober, yang seharusnya dirilis pada bulan Juli lalu. Meskipun agak sedikit kecewa, tapi tidak apa-apa untuk menunggu bulan Oktober. Bagi kalian yang belum menonton anime ini, Efek Anime akan menjelaskan singkat sinopsis anime ini dahulu. Anime ini menceritakan seorang tokoh utama yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Akan tapi, setelah bertemu dengan Dewi yang bernama Hestia, kemampuannya pun bertambah sedikit demi sedikit. Selain itu, Belle Crenel memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pahlawan. Namun ia masih belum menyadarinya. Nah, kekuatannya pun bertambah berkali-kali lipat setelah bertemu dengan Ace Wallenstein. Dengan pertemuannya tersebut menjadi awal kisah Belle Crenel menjadi lebih kuat. Nah, pada season ketiga ini, kisah berlanjut ke petualangan selanjutnya. Jadi anime ini seperti anime Zero to Hero. So, pasti bakalan menarik lagi perjalanan Belle Crenel menjadi seorang pahlawan. Kuma 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 Bear. Anime ini adalah adaptasi dari sebuah seri novel ringan yang ditulis oleh Kuma Nano. Anime dengan genre action, komedi, dan fantasy ini diperkirakan rilis pada bulan Oktober mendatang. Kuma 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 Bear mengisahkan tentang seorang gadis yang sangat terobsesi dengan game VR MMO kesukaannya. Hal tersebut membuatnya lupa tentang kegiatan di dunia nyata. Di suatu ketika, game tersebut mengalami perubahan. Di saat itu juga, game tersebut memberikan pakaian beruang yang memiliki kemampuan yang sangat kuat. Akan tapi, tiba-tiba ia terkirim ke dunia fantasi atau isekai. Setelahnya di sana, ia bertemu dengan monster-monster sungguhan. Selain itu, ada juga kemampuan sihir di game tersebut. Selanjutnya, kisah menarik dari gadis berpakaian beruang akan berpetualang di game itu. Jadi anime ini seperti anime isekai-isekai lainnya, namun karakter utamanya adalah gadis kecil atau loli. Majo no Tabi-Tabi. Majo no Tabi-Tabi atau dalam bahasa Inggris The Journey of Elena merupakan sequel dari novel fantasi yang dikarang Jogi Shiraishi. Rencananya, anime ini akan dirilis pada bulan Oktober mendatang atau pada musim gugur 2020. Anime Majo no Tabi-Tabi mengisahkan seorang gadis penyihir bernama Alena, yang mana ia ingin berkelana mengelilingi dunia. Di saat perjalanannya, Alena sang tokoh utama bertemu dengan bermacam-macam jenis sifat dan perilaku orang yang berbeda-beda. Pertemuannya dengan bermacam-macam orang pun membuatnya tahu segala hal tentang dunia ini. Selain itu, pertemuan dengan orang-orang tersebut juga menjadi bagian kisah perjalanan dari Alena. Yukoku no Moriarty. Jika kalian suka dengan anime genre mystery, historical, dan psychological, pastikan kalian menonton film ini. Kenapa? Karena di animenya akan disajikan sesuatu yang misterius yang sangat menegangkan. Selain itu,
Jika kalian penggemar dari film Sherlock Holmes, pasti kalian tahu dengan lawan main atau rivalnya. Yap, siapa lagi kalau bukan William James Moriarty. Nah, anime Yukoku no Moriarty adalah anime yang mengusut tentang kecerdasan dari Moriarty yang tak kalah cerdas dari Sherlock Holmes. Setting tempat dalam anime ini berlatar pada abad ke-19. Pada masa itu, Inggris berhasil menguasai seperempat dunia. Dalam anime ini, Moriarty menggunakan kecerdasannya untuk merumuskan rencana untuk membuat London semakin berjaya. Sebaliknya, si lawan mainnya yaitu Holmes selalu berhasil memecahkan misteri yang cukup susah dipecahkan. Mungkin hanya itu saja sinopsis yang masih diketahui. So, kayaknya anime ini bakalan menarik. Hanyo no Yashahime Sengoku Otogi Zoshi. Bagi kalian yang lahir pada tahun 90-an atau 2000-an, kalian pasti tahu dengan anime Inuyasha. Kisah manusia siluman serigala ini mendapatkan spin-off yang berjudul Hanyo no Yashahime Sengoku Otogi Zoshi. Cerita anime ini berfokus kepada anak dari Inuyasha dan Seso Hamaru. Anime ini akan dirilis pada musim gugur 2020. Nah, akan seperti apa ceritanya? Kisah pada anime ini tetap akan mengambil dua latar waktu, yaitu Jepang di masa Sengoku dan Jepang pada masa modern. Cerita dimulai dari dua anak kembar setengah siluman yang bernama Gowa dan Setsuna yang terpisah karena sesuatu hal. Towa yang melewati sebuah lorong misterius tak sengaja datang ke dunia modern. Di tempat tersebut, Towa ditemukan dan dirawat oleh adik Kagome. Beberapa tahun sejak kejadian itu, lorong misterius yang dulunya dilewati pun kembali terbuka. Kemudian, Towa melewati lorong tersebut dan menemukan Setsuna, si adik kembarnya. Di saat pertemuannya kembali, Setsuna kehilangan ingatannya tentang kakak kembarannya itu. Selain itu, anak dari Inuyasha dan Kagome yang bernama Moroha turut bergabung dalam petualangan yang melibatkan gadis kembar tersebut. X-Arm. Anime X-Arm diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Selain itu, anime ini dikarang dan diilustrasikan oleh Ataro Kumo. Anime ini rilis pada musim gugur 2020. Anime ini berkutat pada kisah pertemuan dari seorang siswa yang bernama Akira Natsume. Suatu ketika, Akira terlibat kecelakaan lalu lintas yang sangat parah. Akibatnya, sekujur tubuhnya hancur kecuali pada bagian otaknya. Karena hal yang dialaminya dan kondisinya sangat kritis, Akira pun diubah menjadi alat atau senjata yang canggih. Namun ia tidak ingat apa-apa lagi kejadian sebelumnya. Untuk mendapatkan ingatan dan tubuhnya kembali, Akira bekerja sama dengan divisi penanggulangan X-Arm untuk mendapatkan kembali ingatannya. Nah, sangat menarik bukan? Jadi tunggu saja di bulan Oktober yang akan datang. Assault Lily Bucket. Assault Lily Bucket mengisahkan tentang kehancuran umat manusia dan bumi dalam waktu dekat. Ancaman tersebut berasal dari makhluk misterius yang dikenal dengan Hyuga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, seluruh dunia bersatu untuk melawan Hyuga. Dan alhasil, umat manusia berhasil mengembangkan senjata yang bernama Charm atau Counter Hyuga Arm. Alat tersebut tercipta dari penggabungan ilmu pengetahuan dan ilmu sihir. Nah, senjata Charm menunjukkan kecocokan yang sangat tinggi kepada para gadis-gadis remaja. Bagi para gadis yang mau menggunakan senjata tersebut, maka mereka akan dipandang sebagai pahlawan yang disebut dengan Lilis. Oleh karenanya, di seluruh penjuru dunia didirikan Akademi Garden untuk melatih para Lilis menghadapi makhluk yang bernama Hyuga. Selain itu, akademi tersebut sebagai pangkalan untuk melindungi dan membimbing umat manusia. Akudama Drive. Di kala masa pandemi, banyak anime yang harusnya tayang di bulan Juli malah harus diundur karena hal tersebut. Salah satu animenya adalah Akudama Drive. Namun karena ada berbagai upaya dan pertimbangan yang dilakukan, anime ini akan tayang pada musim gugur 2020. Anime ini menceritakan peperangan antar dua negara yaitu Kanto dan Kansai. Kedua negara tersebut berselisih tentang membagi dunia menjadi dua. Akan tapi, akhir dari perang tersebut malah berbuah manis terhadap Kanto, karena Kansai malah mau menjadi pengikut Kanto. Seiring berjalannya waktu, kewaspadaan dari pasukan polisi dan pemerintah menurun. Akibatnya, kriminalitas semakin merajalela. Kriminalitas tersebut berasal dari sekelompok penjahat yang bernama Akudama. 100 Men no Inoichi no Ue ni Ore Watateru. Anime ini diangkat dari serial komik yang populer dengan judul yang sama dan disutradarai oleh Kumiko Habara. Animenya dirilis pada bulan Oktober 2020 yang akan mendatang. Selain itu, anime tersebut juga menjadi salah satu anime yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans. Anime ini mengisahkan tentang 3 orang anak yang secara tiba-tiba menjelajahi dunia asing yang berisikan makhluk-makhluk mitologi.
Yusuke Yosuya, sang tokoh utama, masuk ke dalam dunia tersebut bersama dua temannya, yaitu Shindo dan Kuzue Hakozaki. Nah, mereka kebingungan tentang sesuatu yang berada di dunia ini. Tiba-tiba, seorang anak tak dikenal memberikan mereka misi. Orang itu menyebut dirinya sebagai Game Master. Nah, dalam misinya tersebut, mereka mempunyai peran masing-masing yang sangat penting untuk menyelamatkan dunia nyata melalui dunia fantasi. Nah, itulah anime yang akan tayang pada musim gugur yang akan datang. Sebenarnya masih banyak lagi anime-animenya, kurang lebihnya bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.